Baik, untuk kali ini kita akan mencoba untuk latihan bagaimana menggunakan SIM KKN Unuga. Yang pertama, kita untuk mengakses SIM KKN itu kita bisa menggunakan browser ya. Bisa pakai browser yang populer, bisa menggunakan browser Chrome ya ini ya. Ya, di tempat saya di HP saya kebetulan ada Chrome-nya, jadi tinggal saya klik saja. Eh, Selanjutnya, pertama kali kalau teman-teman tidak langsung tampil halaman SIM KKN, teman-teman pastikan diisi alamatnya ya di sini, diketik manual yaitu alamatnya di SIM KKN titik unuga titik ac titik id. Jadi seperti ini ya ngetiknya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pastikan alamatnya seperti ini. Kalau sudah diketik seperti itu, klik saja sehingga tampil halaman pertama SIM KKN. Di halaman awal ini teman-teman nanti bisa melihat beberapa informasi yang cukup penting, misalnya seperti pengumuman, kemudian ada juga beberapa panduan ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin nanti perlu dicek secara berkala ya. Bisa jadi ada panduan atau pengumuman baru yang bisa dilihat gitu ya. Selanjutnya untuk mengakses presensi atau aplikasi presensi dari SIM KKN, teman-teman bisa gunakan tombol yang ini ya di bawah. Kalau dari HP, teman-teman cukup klik tombol ini saja sudah akan menuju ke aplikasi SIM KKN. Atau bisa juga menggunakan menu yang di pojok ini ya, pakai yang hijau ini. Kalau diklik, maka nanti ada menu yang di expand ya. Ada menu untuk presensi peserta di sini, dan juga ada beberapa menu penting lainnya yang teman-teman perlu ketahui juga di sini ya. Ini untuk peserta ya, dari mulai mengupload program kerja, usulan masih pendampingan, submit jurnal ilmiah, dan laporan kerja kelompok ya. Ya, kita kembali ke SIM presensi. Sekarang kita akan mengakses presensi ya. Yang pertama kita klik tombol ini, kemudian tampil halaman awal ya masuk ke presensi ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah ada kolom isian email dan passwordnya. Untuk email itu gunakan email yang diisi pada saat melakukan pengisian formulir pendaftaran KKN di tahun ini ya. Jadi isi email itu, jangan email yang lain. Jadi kalau Anda punya email, ambil atau masukkan email yang kemarin digunakan untuk mendaftar ya. Kemudian password itu adalah tanggal lahir ya. Jadi tanggal lahir itu kita untuk awal yang standar itu pakai tanggal lahir, nanti bisa dirubah sendiri ya passwordnya. Untuk yang belum dirubah, format penulisan password untuk masuk pertama kali itu menggunakan tanggal lahir. Dengan format penulisan adalah seperti ini ya, teman-teman bisa dicek ketentuannya ya, yaitu tanggal lahir yang ditulis dengan format DD, MM, YY ya. Jadi D-nya untuk tanggal, M-nya untuk bulan, Y-nya untuk tahun. Jadi tanggalnya 2 digit, bulannya 2 digit, dan tahunnya 4 digit ya. Gunakan itu. Kemudian kalau ada yang kendala, kok saya sudah pakai ini kok bisa masuk, maka coba pakai cara yang kedua, yaitu yang formatnya itu D, MM, YYY gitu. Jadi D-nya 1 karakter, M-nya 2 karakter, Y-nya 4 karakter. Jadi itu ada 2 kemungkinan. Kalau Anda tidak bisa pakai yang format ini, gunakan format yang kedua. Clear ya. Kemudian sekarang kita akan coba testing dengan menggunakan akun simulasi. Saya contohkan untuk masuk, saya ketikkan akun contoh ya, MAS 2. Ini adalah untuk akun contoh saja untuk memudahkan memvisualisasikan aplikasi presensi ya. Kalau sudah mengisi email dan password, selanjutnya tinggal klik tombol login di bawah ini. Oh salah, berarti saya ada yang tidak benar ngetiknya. 1 2 3 4 5 MHS2 ID. Oh kebalik ini ya, jadi enggak MHS tapi MCH itu ya. Jadi harusnya begini, MHS2 kemudian passwordnya ini ya. Saya klik login. Ya, berhasil masuk ya. Jadi harus benar-benar teliti ya ketika memasukkan alamat email kita dan passwordnya, karena beda karakter, isiannya juga tidak bisa masuk. Pastikan sesuai gitu ya. Kemudian di tampilan awal yang perlu kita perhatikan,
yaitu di sini ada informasi tanggal hari ini dan ketentuan masuknya ya. Ini adalah ketentuan masuknya, itu jam 8 sampai dengan jam 3. Jadi nanti pada saat penerjunan atau kegiatan di KKN nanti tanggalnya akan jamnya akan disesuaikan dengan ketentuan jam ketika di penerjunan. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui adalah informasi tombol untuk presensi in dan presensi out. Dua tombol ini dilakukan untuk melakukan presensi masuk dan presensi pulang. Nah, presensi masuk dan pulang ini dilakukan setiap hari selama kegiatan KKN ya. Jadi dari mulai pembekalan hari ini sampai dengan penutupan besok selesai gitu ya. Nah, presensi in dilakukan pagi hari, presensi out dilakukan sore hari, yaitu ketentuan pagi sebelum jam 8, sore setelah jam 3 sore gitu ya. Dari sini cukup jelas. Kemudian untuk memulai melakukan presensi masuk ya, itu kita menggunakan dua autentifikasi. Yang pertama adalah menggunakan autentifikasi QR code ya. Yang kedua menggunakan autentifikasi foto selfie. Untuk yang presensi QR code digunakan pada pembekalan. Ya, nanti di pembekalan itu Anda cukup melakukan scanning QR code yang disediakan oleh panitia di pintu gerbang. Di pintu masuk, bukan pintu gerbang. Kalau pintu gerbang terlalu jauh ya. Di pintu masuk ya. Di pintu masuk gedung ada QR code yang bisa di-scan untuk presensi harian. Nah, itu di-scan pada saat masuk dan nanti ketika mau pulang. Nah, sekarang saya contohkan untuk presensi masuk ya. Saya klik tombol presensi in yang ini ya, sehingga nah ketika klik tombol ini maka nanti ya ini kebetulan langsung tampil kamera ya. Ini biasanya pada saat pertama kali itu akan tampilnya seperti ini dulu gitu ya, ada gambar seperti ini aja. Nah, apa yang kita lakukan, yang pertama kita harus pilih kameranya ya. Biasanya di HP itu ada dua kamera ya, kamera depan dan kamera belakang. Nah, untuk memudahkan pilih yang kamera flashback gitu, atau kamera yang belakang. Itu untuk memindahnya atau memilihnya tinggal diklik saja di bagian ini ya, diklik kemudian pilih dari kamera yang tersedia di HP kita ya, ada dua, yaitu ada 4, kebetulan di HP saya ada 4, yaitu facing front 1, facing front 3, dan facing front back 2, dan facing back 2.0. Jadi tergantung kamera masing-masing ada berapa gitu ya. Tapi yang jelas kalau standarnya ada dua jenis, yaitu yang depan, yang kamera depan, dan kamera belakang. Yang backpack itu yang belakang. Nah, untuk memindahnya saya pilih yang kamera belakang ya. Nanti saya pilih salah satu aja sehingga hasilnya seperti ini ya, di pilihan select kamera ya. Kemudian untuk memulai scanning itu teman-teman klik tombol yang start scanning ya, itu klik yang ini. Nah, nanti akan muncul hasil dari tangkapan kamera kita. Nah, setelah itu kita tinggal arahkan kamera ini ke QR code yang sudah tersedia di papan yang disediakan oleh panitia. Nah, sebagai contoh, hari ini saya akan contohkan men-scan QR code untuk hari ini. Hari ini saya akan coba scanning pulang, itu di sini ya, saya tampilkan di layar. Oke, sebagai contoh kita akan coba scan kan QR code yang sudah kami sediakan di layar, karena untuk simulasi kita pakai layar yang di sini ya. Ya. Begitu kamera sudah mendeteksi QR code-nya yang disediakan benar, maka langsung muncul notifikasi QR-nya sukses. Nah, ciri-cirinya kalau QR code-nya sudah terbaca dan berhasil masuk presensi pagi itu adalah ada tanda di sini in, kemudian di bawahnya ada jamnya ya, jam berapa munculnya. Itu adalah status kalau presensi pagi hari ini sudah berhasil. Nanti dilakukan lagi ketika pulang ya, setelah jam 3. Begitu kurang lebih cara melakukan presensi. Kemudian juga yang berikutnya yaitu tentang cara melakukan atau mengecek histori kehadiran ya. Untuk cek histori kehadiran, teman-teman nanti bisa klik tombol yang ini, di situ akan kelihatan semua histori kehadiran kita ya. Hari-hari yang sudah pernah kita lalui sudah ada di situ. Contohnya kalau kita lihat di tombol 3 ini, kalau teman-teman buka itu
ya. Itu ada informasi yang menarik, yaitu di sini kalau kita buka semuanya ada yang warnanya hitam dan ada yang warnanya merah. Nah, kalau yang merah itu artinya ada yang terlambat gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini kelihatan, oh ini posisi atau status foto yang sedang kita pakai pada saat melakukan foto selfie gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa informasi yang cukup penting untuk kita ketahui. Berikutnya untuk melihat histori sudah, selanjutnya adalah kita bisa juga melakukan pengisian kegiatan individu. Jadi selain kegiatan kelompok dalam KKN ini juga ada sebuah kegiatan individu yang dicatat melalui sistem, yaitu melalui menu ini ya. Di sini teman-teman nanti bisa menambahkan kegiatan individu yang dicatat di sistem melalui menu kegiatan individu. Nah, di sini Anda bisa menambahkan kegiatan individu dengan cara menu tombol kegiatan, kemudian untuk menambahkan kegiatan individu klik tombol plus di bagian bawah sini ya. Setelah itu akan muncul dialog uraian, tambah uraian kerja baru ya. Di sini tinggal kasihkan judulnya apa, judul kegiatannya ya, judul kegiatannya apa. Kemudian setelah itu tambahkan juga tanggalnya, tanggal kegiatannya dilaksanakan tanggal berapa gitu ya, tanggal hari ini misalnya. Kemudian keterangannya, uraian detail dari kegiatan yang dilakukan, misalnya melakukan koordinasi dengan Rohis, misalkan Rohis Masjid Al Mujahidin misalnya begini ya. Nah, kalau sudah sesuai boleh panjang ya. Kalau sudah cukup informasi uraian kegiatan individunya, klik tombol simpan ya yang ini ya. Setelah berhasil nanti ada notifikasi kalau berhasil. Nah, nanti bisa cek di bagian sini untuk melihat detailnya ya, atau bisa juga klik edit kalau memang ada yang ingin diperbaiki lagi. Jadi kalau ada yang salah pun juga bisa dihapus. Jadi kalau ada yang perbaikan di kegiatan pada tanggal tertentu, bisa Anda klik edit dengan menekan tombol pensil yang ada di depan. Gitu ya. Kalau cetak juga bisa, nanti di print ini teman-teman bisa klik tombol yang gambar layar ini ya. Ini bisa kita cetak begini. Nanti akan tampil dialog baru dan kita diminta untuk download. Kemudian kita coba lihat hasil download kegiatan yang sudah kita isikan. Nah, di situ akan muncul informasi detail uraian kegiatan kita ya. Jadi ada judul kegiatannya, kemudian ada disetujui oleh siapa, nanti disetujui DPL ya. Begitu kira-kira untuk menambahkan uraian kegiatan. Yang berikutnya adalah untuk mengajukan permohonan izin ya. Untuk permohonan izin itu di aplikasi teman-teman nanti bisa klik tombol menu utama dari aplikasi Presensi. Kemudian untuk mengajukan permohonan izin, teman-teman bisa klik tombol izin yang di sini ya, di sini. Kemudian di halaman permohonan izin, teman-teman untuk menambahkan izin tinggal klik tombol yang sini, sama ya dengan yang tadi. Kemudian di ketentuan ini di aplikasi, teman-teman nanti bisa memberikan informasi tentang izinnya, izin apa, dan tanggalnya kapan mulainya dan selesainya izin sampai tanggal berapa gitu ya. Jadi untuk pengajuan izin itu dilakukan sebelum tanggal izinnya ya, jadi nggak boleh mendadak gitu ya. Kalau izinnya hari ini, maka untuk izinnya setelahnya ya, misalkan tanggal 13 saya akan izin sampai dengan tanggal 13. Kalau hanya sehari ya tanggal 13 lagi gitu ya. Izinnya apa? Di sini dipilih izinnya untuk apa. Izin untuk dinas ke dalam, masih dinas di area kota yang sama, nanti tinggal dipilih. Kemudian keterangannya apa disebutkan untuk memudahkan nanti DPL memverifikasi. Misalnya ini ya, melakukan kunjungan ke kantor kabupaten misalnya begini misalnya. Kemudian disertai juga file dokumen pendukung ya. Di sini teman-teman harus meletakkan dokumen pendukungnya. Ini bisa disertakan dokumen yang relevan ya, bisa dari surat desa ataupun yang lainnya. Sebagai contoh ini saya coba tambahkan ini saja ya. Ini anggap saja sebagai dokumen. Pastikan dokumennya itu harus sesuai ya. Pilih dokumennya, kemudian klik tombol selesai di atas. Ini untuk milik. Nah, setelah tampil sudah lengkap ya, ada tanggal mulai dan isinya, tinggal klik tombol simpan pengajuan izin ya. Berhasil,
maka kita sudah mengajukan permohonan izin. Nanti di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ada statusnya, yaitu masih di pending. Ini artinya status pengajuan izin kita masih belum diperiksa ya. Untuk itu setelah mengajukan izin di aplikasi, langkah selanjutnya adalah teman-teman nanti menghubungi DPL untuk memastikan mendapat arahan yang terbaik dari DPL ya. Nanti jangan lupa setelah mengajukan izin dari aplikasi minta permohonan, kalau DPL belum melihat nanti bisa dikonfirmasi ke WA agar nanti diperiksa oleh DPL gitu ya. Nah, sudah, nanti statusnya tunggu sampai approval dari DPL. Nah, nanti ketika sudah di approve, status yang ada di sini yang tadinya pending akan berubah menjadi status disetujui. Nah, kalau sudah setujui maka teman-teman nanti bisa melanjutkan untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan permohonan izinnya gitu ya. Kalau ditolak maka nanti teman-teman juga tidak boleh melanjutkan, tetap berangkat ya, maka harus mengikuti petunjuk dari DPL. Begitu ya untuk beberapa fitur yang bisa digunakan di aplikasi Presensi SIM KKN. Kembali ke menu utama, di depan sini nanti juga ada beberapa menu-menu lain yang juga cukup penting. Nanti teman-teman bisa diperiksa beberapa fitur-fitur yang bisa dicek gitu ya. Kemudian ada juga yang lain-lain itu, ini ya di berita ya, nanti teman-teman bisa cek di berita. Ini ada artikel-artikel yang penting, nanti teman bisa dicoba dilihat ya, ada beberapa informasi yang nanti juga akan terbit di sana. Yang juga ada juga di bagian depan di home, ini nanti kita akan update secara berkala pengumuman dan juga panduan-panduan yang sesuai. Itu saja untuk panduan penggunaan aplikasi SIM KKN kali ini. Terima kasih.